Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, pada pertemuan kali ini kita akan mengulas singkat tentang balance scorecard bersama saya, Barbara Gunawan. Sebelumnya kita lihat dulu apa sih pengertian dari balance scorecard. Ya, menurut Kaplan dan Norton sebagai pionir atau pencetus dari balance scorecard, mereka menyatakan bahwa balance scorecard adalah metode penilaian yang mencakup 4 perspektif untuk mengukur kinerja perusahaan. 4 perspektif itu sebelumnya dikelompokkan menjadi 2, yaitu perspektif keuangan dan non-keuangan. Adapun perspektif non-keuangan itu terdiri dari perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Ya. Jadi dulu sebelum ada balance scorecard, pengukuran atau penilaian kinerja perusahaan itu hanya berdasarkan perspektif keuangan saja. Ya. Nah, perspektif keuangan ini menurut mereka berdua hanyalah untuk jangka pendek. Kalau perusahaan ingin eksis dan berkembang dalam jangka panjang, maka penilaian kinerja harusnya bukan sekadar aspek keuangan saja, tapi juga aspek non-keuangan. Ya. Maka kemudian Kaplan dan Norton ini mulai mencetuskan ide tentang balance scorecard itu pada tahun 1992. Dilanjutkan lagi pada tahun 1997. Ya. Mulyadi pada tahun 2001 menyatakan bahwa balance scorecard itu adalah kartu skor yang digunakan untuk mengukur kinerja dengan memperhatikan keseimbangan antara finansial dan non-finansial, jangka pendek dan jangka panjang, serta internal dan eksternal. Jadi imbang antara penilaian kinerja jangka pendek, jangka panjang, finansial, non-finansial, dan internal eksternal. Ya. Kalau Louis tahun 2007 mengatakan balance scorecard itu alat manajemen kinerja, yaitu atau performance management tool. Ya. Artinya semua menyatakan ini adalah untuk menilai kinerja perusahaan. Ya. Nah, di sini kita lihat lagi Saudara tentang perspektif balance scorecard. Tadi sudah disebut ada perspektif keuangan atau financial perspective. 3 berikutnya ini adalah perspektif non-keuangan atau non-financial perspective yang terdiri dari customer perspective atau boleh juga disebut dengan perspektif pelanggan. Ya. Kemudian internal proses perspektif atau perspektif proses bisnis internal dan learning and growth atau perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Kita akan bahas satu persatu ya. Nah, untuk financial perspektif atau perspektif keuangan, bagaimana cara mengukurnya? Saudara, ukuran kinerja keuangan bisa kita lihat dari return on investment, yaitu mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dari investasi. Ya. Kemudian juga bisa kita lihat dari ROA dan kenaikan harga saham. Ya. Jadi dinyatakan perusahaan itu berkinerja baik dari perspektif keuangan kalau return on investment-nya meningkat. Laba bersih meningkat. Harga saham juga meningkat. Ya. Tapi menurut Kaplan dan Norton nggak cukup kalau kita hanya melihat dari perspektif keuangan aja yang diukur dengan laba dan peningkatan harga saham. Ya, maka kita lihat perspektif yang non-finansial. Perspektif non-finansial yang pertama adalah customer perspective atau perspektif pelanggan. Apa ukurannya? Yang pertama adalah pangsa pasar.
Perusahaan dikatakan berkinerja baik dari aspek pelanggan kalau pangsa pasar semakin luas. Tingkat perolehan pelanggan baru meningkat. Ya. Kemudian perusahaan mampu mempertahankan pelanggan lama. Dan pelanggan yang puas itu juga semakin banyak. Artinya tingkat kepuasan itu meningkat dan pelanggan yang puas juga semakin banyak. Ya. Maka kinerja perusahaan itu dari perspektif pelanggan dikatakan baik kalau memenuhi kriteria ini. Berikutnya adalah internal proses perspektif. Perusahaan dikatakan berkinerja baik kalau produk itu senantiasa berkualitas dan kualitasnya meningkat. Waktu produksinya singkat, respon cepat, dan jumlah produk baru juga senantiasa bertambah. Ya. Internal business processes yang bagus itu bisa diselenggarakan atau dilakukan kalau ada learning and growth. Maka ada perspektif yang berikutnya, yaitu kita lihat ukurannya dari kepuasan karyawan. Ya, lalu dari keaktifan dan kreativitas dalam melakukan pekerjaan. Karena produk yang bermutu, yang baik, varian bertambah kalau karyawan itu aktif, kreatif. Karyawan bisa aktif, kreatif kalau ada pembelajaran, pelatihan. Ya. Perusahaan bisa membuat produk dengan cepat karena karyawannya kompeten. Karyawan kompeten itu juga karena dia diberi pelatihan dan perputaran karyawannya itu rendah. Lalu ada ketersediaan informasi untuk melakukan pelatihan. Ada kesempatan untuk belajar. Ada jejaring kerjasama dan ada peluang perkembangan karir. Ya. Nah, kalau kita lihat bagian berikutnya, ini adalah hubungan sebab akibat dari keempat perspektif tadi. Saudara, learning and growth itu akan membuat pekerja itu menjadi ahli, kompeten. Ya. Seseorang itu akan ahli kalau dia tidak berpindah. Kemudian selalu diberi pelatihan. Karyawan yang kompeten tadi bisa membuat produk yang berkualitas. Karena mahir tentu waktu produksi juga akan cepat. Kalau waktu produksi cepat, produk itu dibuat berkualitas, minim produk cacat, maka pengiriman juga akan tepat waktu. Ya. Ketika produk itu dikirim tepat waktu dan berkualitas sesuai dengan keinginan pelanggan, tentu pelanggan puas. Kalau pelanggan puas, maka pelanggan akan loyal. Pangsa pasar akan meningkat. Apa yang terjadi kalau pangsa pasar meningkat? Penjualan meningkat. Laba meningkat. Ya. Nah, itu adalah saling hubung sebab akibat dari 4 perspektif ini. Kita bisa lihat lagi. Nah, dari sini. Ya. Jadi pembelajaran dan pertumbuhan itu akan melatih dan meningkatkan kinerja karyawan. Karyawan kalau diberi pelatihan, dia akan merasa puas. Ya kan? Kemudian karena dia puas, karyawan juga loyal, perputarannya rendah, maka proses bisnis internal itu akan bagus. Produk yang dihasilkan akan bermutu. Disampaikan tepat waktu. Yang terjadi adalah pelanggan puas. Pelanggan puas dia akan loyal. Karena pelanggan loyal, maka penjualan akan meningkat, laba meningkat. Ingat, ya, peningkatan penjualan tadi akan meningkatkan pemasukan. Gunakan lagi untuk proses learning and growth.
Nah, muternya seperti itu. Ya. Itu saudara ulasan singkat sekali tentang balance scorecard. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.